Abang asli Sumatera Utara atau memang sebelumnya tinggal di luar Sumatera Utara? Ya, asli Sumatera Utara dari Tanah Karo, Kabanjahe. Kabanjahe. Oke, teman-teman yang di Tanah Karo, kita lihat Bapak Kasat Lantas atau abang kita ini lulusan SMA berapa? SMA Negeri 1 Kabanjahe. Nih, ingat SMA Negeri 1 Kabanjahe. Alumni kalian ada yang menjadi pemimpin di Kabupaten Langkat. Ikuti jejaknya. Kakor Lantas sendiri sudah menjelaskan bahwa adanya terkait sandal jepit ini hanya ada masyarakat baik pengendara roda 2, roda 4, roda 6, 8 yang mengalami kerusakan di jalan. Segera datangi. Segera datangi dan tanyakan apa permasalahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu? Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Amin. Kemarin mungkin teman-teman di luar membaca di beberapa media yang mana judul yang dibuat media sangat fantastis. Mereka yang menggunakan sandal jepit dapat ditilang. Wis, kebayang teman-teman. Tapi hari ini kita harus temukan jawaban itu. Kenapa? Karena di edisi kali ini Papi Tipu langsung mengundang Kasat Lantas Polres Langkat. Harapannya dengan bincang-bincang tipis ini kita menemukan kebenaran. Apa benar orang yang menggunakan sandal jepit ketika mengendarai kendaraan bermotor dapat ditilang? Saksikan. Telah bersama saya manggil abang aja lah teman-teman. Karena kalau ngelihat masih tampan, saya lihat masih gagah. Jadi beliau bernama Hosea Ginting. Kalau kami di masyarakat Karo, karena sehubungan mamak saya Ginting Munti, berarti kalimbubu saya Bapak Kasat Lantas ini. Selamat siang abangku. Selamat siang, Pak Papi Tipu. Senang. Saya terima kasih kali Bang, abang bisa sisihkan waktu di kesibukan abang hari ini, main duduk bareng saya di Papi Tipu. Saya terima kasih sekali abangku. Iya, sama-sama. Sehat kabarnya kan? Sehat. Oke. Nah, situasi di mana negara semakin tahun semakin maju dan pastilah peraturan dan perundang-undangan mengikuti proses yang namanya kemajuan dan modernisasi suatu bangsa dan negara. Wajar bagi saya, Bang. Nah, teringatnya, udah berapa lama Abang jabat Kasat Lantas Polres Langkat? Terima kasih Pak Tipu. Iya. Saya sudah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Langkat. Iya. Terhitung mulai bulan November 2021. Kalau bulannya sudah 9 bulan. 9 bulan. Abang asli Sumatera Utara atau memang sebelumnya tinggal di luar Sumatera Utara? Ya, kita asli Sumatera Utara dari Tanah Karo, Kabanjahe. Kabanjahe. Oke, teman-teman yang di Tanah Karo, kita lihat Bapak Kasat Lantas atau abang kita ini lulusan SMA berapa? SMA Negeri 1 Kabanjahe. Nih, ingat SMA Negeri 1 Kabanjahe. Alumni kalian ada yang menjadi pemimpin di Kabupaten Langkat. Ikuti jejaknya. Bang, ini kan belakangan hari kita disibukkan dengan judul-judul di media tentang katakanlah yang namanya berlalu lintas. Tapi sebelum saya sampai di situ, saya pengen sedikit bertanya sama abang. Karena ini bagian juga dari permintaan masyarakat yang ingin lebih tahu tentang perihal proses dan segala macam. Nah, pertanyaan pertama saya sama abang. Emang sebenarnya biaya untuk mengurus SIM itu berapa sih Bang? Jadi sesuai dengan peraturan untuk pembuatan SIM A
120.000 itu langsung dibayar ke PNBRI, yang namanya PNBP, penerimaan negara Ya. dan pajak. Untuk kesehatan, masyarakat bisa ambil ke puskesmas ataupun ke rumah sakit langsung. Jadi biaya cuma segitu aja tuh ya Bang ya? Iya, benar Oke. sekali. Nah, ingat teman-teman, Bapak Kasat Lantas langsung menjawab untuk kendaraan roda 2 itu ya Bang ya? Iya. Iya. Kendaraan roda 2. 125.000 Itu ya. untuk roda 4. SIM Roda A, 4? Iya. Kalau dia SIM A 100.000. Sebentar. SIM C kan untuk roda 2. Siap. Oke. Berapa biayanya Bang? 100.000. 100.000. Wah, lebih murah lagi teman-teman. 100.000 untuk 5 tahun. Jadi saya kira dengan teman-teman melengkapi surat-surat, khususnya surat izin mengemudi, insya Allah perjalanan teman-teman akan lebih lancar. Dan ingat, kalaulah kita berhitung 100.000 dibagi 5 tahun, paling cuma 100 sekian rupiah. Jadi coba kita mulai menyadarkan diri kita betapa pentingnya surat-surat tersebut. Nah, saya suka karena dalam perkembangan di masyarakat, mereka sebenarnya pengen tahu Bang, berapa sebenarnya sih ngurusin. Nah, dengan Abang memberi informasi, edukasi seperti tadi, tentulah bagi masyarakat itu sangat membantu. Nah, kemudian Bang, ketika terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas, ini masih porsi Abang ini. Iya. Lalu tiba-tiba terjadilah perdamaian di antara kedua yang baik itu si penabrak atau yang ditabrak. Sebenarnya Bang, ketika sudah selesai dalam kondisi itu dan ketika mereka ingin mengambil kendaraan mereka, apakah dikenakan biaya Bang? Iya. Terima kasih buat pertanyaan Bang Tepung. Untuk biaya-biaya terkait dengan kecelakaan lalu lintas, Ya. tidak ada dikenakan. Nah, pada intinya yang penting kalau ada kecelakaan lalu lintas, Ya. kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dan dituangkan di dalam surat perdamaian, Ya. diketahui oleh aparat desa, baik kepala desa ataupun camat. Ya. Nah, ini akan menjadi acuan bagi kami Polri untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Berarti memang tidak ada di situ aturan penarikan biaya ya Bang ya? Iya, tidak ada Oke. masalah biaya. Tambah lagi informasinya buat teman-teman. Nah, jadi tolong terus pantau channel Papi Tepu karena di sini banyak informasi yang akan kamu dapatkan. Bang, saya kembali ke awal nih. Kemarin itu mungkin Abang juga baca. Begitu banyak media ekstrim yang mengatakan pengendara yang menggunakan sandal jepit dapat ditilang. Nah, ini akan menjadi gonjang-ganjing. Saya berharap kehadiran Abang hari ini dapat menjawab tuntas, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Langkat, tidak lagi resah. Dan mereka tahu. Kenapa? Karena langsung Bapak Kasat Lantas yang menjawabnya. Kira-kira dari pertanyaan saya tadi, saya mohon Abang memberikan penjelasan atau edukasi kepada masyarakat kita, khususnya Kabupaten Langkat. Ya, terima kasih Papi Tepung sebagai penanggung jawab Podcast, kegiatan kita podcast. kegiatan ini. Ya. Dan juga diberitahukan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat terkait sandal jepit. Ya, kalau kita bisa lihat di YouTube, Kakor Lantas sendiri sudah menjelaskan Ya. bahwa adanya terkait sandal jepit ini hanya untuk edukasi ataupun untuk keamanan pengendara. Nah, karena kalau dia pakai sandal jepit, Ya. ini sama dengan kaki telanjang. Apabila terjadi kecelakaan, bisa langsung mengakibatkan luka. Nah, sama dengan dia celana pendek juga, Ya. langsung lututnya ke aspal. Aspal. Seperti itu. Jadi
Polri terus berupaya bagaimana untuk menciptakan Kamseltib Carlantas. Oke, coba kepanjangannya apa itu? Kamseltib Carlantas itu kepanjangan dari keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, lalu lintas. Oke, tapi Abang belum menjawab. Apakah bisa ditilang? Ya, kait sandal jepit sebenarnya nggak ada aturan yang menilang, tetapi hanya edukasi. Himbauan berarti Abang ya? Himbauan supaya dalam perjalanan masyarakat menggunakan roda 2 ya, aman sepanjang perjalanan, seperti itu. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya, bahwasanya apa yang kita baca di beberapa waktu yang lalu sudah langsung dijawab dan jelas. Edukasi atau penyampaian atau himbauan yang disampaikan oleh teman-teman di pihak kepolisian agar dan demi untuk keselamatan teman-teman sendiri. Kita berlogika sedikit teman-teman. Ketika teman-teman berkendara tanpa menggunakan celana seperti yang dibilang Bapak Kasat Lantas tadi, jelas ketika jatuh maka kulit langsung berhadapan dengan aspal. Begitu juga dengan kaki. Kebayang kalau kaki kita balut sepatu. Ketika terjadi kecelakaan, lebih dimungkinkan kaki kita lebih baik daripada tidak menggunakan sepatu. Dan saya pribadi melihatnya ini masih dalam konteks yang normal, dan ini sangat-sangat apa saya bilangnya, sangat-sangat bagus kalau saya mengatakan seperti itu. Dan harapan saya, toh teman-teman nggak dirugikan juga dengan menggunakan sepatu, bukan begitu kan, Bang? Sama dengan tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm, betul. Kalau kita menggunakan helm, makanya himbauan kita sekarang, helm kalau bisa pakai yang SNI, klik langsung itu dia. Betul. Jadi pada saat kita kencang di jalan, dia nggak bisa terbang. Iya. Kalau tadi kaki pakai sepatu, kepala pakai helm, jadi kita lebih aman gitu, lebih nyaman dalam perjalanan. Safety riding namanya ya. Iya. Oke. Nah, jadi jangan lagi salah-salah teman ya. Coba kita mulai untuk membuka pola. Nah, ini juga menarik ini Bang. Sebelumnya Abang memang sudah konsen di Kasat Lantas atau memang pernah di divisi lain seperti reskrim? Iya, saya lama di reserse. Iya, reserse. 18 tahun saya bertugas di reserse. 18 tahun itu di Kabupaten Langkat atau di Tanah Karunya, Bang? Saya berdinas di Kabupaten Asahan. Oh, Asahan. Dulu masih bersatu Kabupaten Asahan, Batubara, Tanjung Balai. Berarti banyak Abang menghabiskan karir di wilayah Asahan. Asahan, Samosir, Simalungun. Ya. Baru terakhir di Langkat. Jadi kalau saya melihatnya begini teman-teman, orang sekolah itu jelas pengetahuannya akan lebih banyak, tapi orang yang belajar dari pengalamannya, saya meyakini ilmunya akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya belajar tentang teori dan praktek itu dua hal yang berbeda. Kita dulu di sekolah mendapatkan sesuatu dari guru, dari dosen, dan ketika implementasi di lapangan biasanya ada banyak hal-hal berbeda. Tapi ketika kita belajar langsung ke lapangan, maka kita langsung mendapatkan fakta atau kenyataan di lapangan, persoalan apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau bolehlah saya bertanya sama Abang, mana lebih enak, di reserse apa di lantas? Jadi kalau kita anggota Polri ini, mulai dari pendidikan memang kita siap ditempatkan di mana saja, karena kita di lembaga pendidikan, semua fungsi-fungsi yang ada di kepolisian kita diajari. Jadi pada saat kita ada di lapangan, kita tinggal mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di lembaga pendidikan. Dan kalau kita dalam bertugas ini dengan tulus, dengan ikhlas, menggandeng tokoh-tokoh yang ada
di masyarakat, Ya. kita sangat nyaman di fungsi apa saja dalam bekerja ini. Oke. Artinya memang ketika bicara tentang tugas negara itu Iya. murni, tidak boleh memilih. Apa dapat perintah, jalankan. Oke. Jadi gini Bang, dulu bahkan mungkin sampai sekarang Bang, para pengendara jalan ketika melihat teman-teman polisi di pinggir jalan, yang paling pertama di mereka adalah rasa takut. Terlepas mereka surat-suratnya lengkap atau tidak, tapi kalkulasi mereka standar, razia, berbalik arah mereka. Nah, sampai pada akhirnya persoalan-persoalan, isu-isu meningkat. Saya ingin bertanya sama Abang, sebenarnya bagaimana menghindari, khususnya saya sebagai masyarakat nih Bang ya, menghindari ketika ada oknum aparat penegak hukum yang katakanlah mungkin mengeluarkan kalimat ini mau ditilang atau bayar di sini. Nah, sebenarnya menyikapi persoalan yang terjadi di masyarakat, baiknya kami sebagai masyarakat, apa yang harus kami lakukan ketika oknum aparat penegak hukum tersebut mengatakan ini mau ditilang atau bayar di sini? Silahkan Bang. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini juga supaya masyarakat Pangkatu tahu Ya, bahwa fungsi lalu lintas adalah untuk kamseltip jalan lantas. ya, Nah, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. ya, Kenapa masyarakat pada saat ada di jalan, pada saat melihat polisi ada di jalan, mereka takut, ya, putar arah. ya, Mungkin mereka tidak punya SIM, betul, tidak membawa surat kendaraan, Ya. ataupun tidak pakai helm. betul, Banyak faktor-faktor lain yang ada hubungannya dengan kamseltip jalan lantas tadi, sehingga mereka memutar. ya. Yang kedua, yang terjadi di lapangan ketika salah seorang warga katakanlah tidak membawa surat-surat dan oknum APH menawarkan kepada masyarakat mau ditilang atau bayar di sini. Nah, sebenarnya dalam persoalan ini sebagai masyarakat apa yang harus kita lakukan? Jadi itu ada namanya sekarang tilang elektrik. Iya, Jadi di tilang itu ada namanya kode BRIPA. Oke. Kode BRIPA. Setiap masyarakat yang ditilang, ya, masyarakat silahkan langsung berurusan ke bank dengan menunjukkan kode BRIPA tersebut. Di situ masyarakat langsung bayar, membayarkan ya, kewajibannya, lalu membawa bukti pembayaran itu kembali ke kantor polisi. artinya ketika ada oknum mengatakan bayar di sini itu tidak benar? Ya, itu tidak benar. Oke, jelas teman-teman. Kalau ada oknum yang meminta hal seperti itu, jangan diterima. Saya cuma mau sampaikan begini, lebih baik uang teman-teman untuk membayar pajak pembangunan negara. Dengan teman-teman tadi mendengar apa yang diterangkan oleh Bapak Kasat Lantas, nanti kalian akan diberikan nomor BRIPA. Nah, dari situ kamu akan membayar ke bank. Dan ingat, uang yang teman-teman bayar ke bank itu untuk pembangunan republik ini. Jadi jangan memulai untuk menyuap. Kenapa? Karena yang terhambat adalah pembangunan kita. Bang, ada tagar yang dibuat oleh Bapak Kapolri, presisi. Saya pengen Abang jelaskan sebenarnya makna presisi itu apa sih Bang? Apa pesan Bapak Kapolri di situ sebenarnya Bang? Jadi Pak Kapolri sekarang membuat presisi, Ya, singkatan dari predicted, ya, responsibilitas, transparansi, transparansi. dan berkeadilan. Oke, Dan ada 8 daripada presisi tersebut, yaitu menjaga satu, menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilities, transparansi, dan berkeadilan. oke, Kedua, menjamin keamanan. Ketiga, menjaga soliditas internal. ya, Keempat, meningkatkan sinergitas. ya, Nah, kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Ya. 7. Mengedepankan pencegahan permasalahan pelaksanaan keadilan restoratif, problem solving. 8. Setia kepada NKRI. Inilah 8 yang menjadi sasaran Pak Kapolri. Oke, jadi kalau dari 8 inilah, kira-kira ada nggak sedikit pesan untuk teman-teman yang di divisi lantas dari 8 ini? Jadi ini atensi Pak Kapolri untuk semua fungsi, bukan hanya semua lalu lintas. Oke. Terutama di dalam respon. Kalau kita di lalu lintas terkait dengan respon. Makanya saya selama di sini saya arahkan anggota. Ya. Di Satlantas ini ada sekitar 8 orang setiap hari polisi lalu lintas yang standby selama 1/24 jam. Iya. Yang melayani masyarakat baik di dalam kecelakaan, berpatroli. Jadi saya arahkan jam-jam rawan seperti jam anak-anak masuk sekolah, atau kerja pegawai, pulang kerja, demikian juga sore, malam, apalagi pas hujan yang potensi-potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Iya. Karena jangankan masyarakat, kita sendiri polisi pada saat ada di wilayah di luar wilayah Kabupaten Langkat ini, kalau kita sedang ada di jalan raya, kalau kita lihat ada polisi lalu lintas di situ, kita merasakan kenyamanan gitu. Ya. Makanya saya sangat terus mengepus personil Satlantas yang ada di Langkat ini untuk mobile berpatroli. Manakala ada masyarakat baik pengendara roda 2, roda 4, roda 6, 8 yang mengalami kerusakan di jalan, segera datangi. Segera datangi dan tanyakan apa permasalahan mereka. Kalau contohnya bannya bocor, kita udah simpan itu nomor pengusaha tempel ban. Kalau mobil mereka rusak, kita udah ada simpan nomor handphone bengkel, pengusaha bengkel. Sehingga masyarakat ini betul-betul cepat teratasi. Mereka juga merasa nyaman dan kemacetan juga akan bisa cepat diatasi. Apalagi Langkat ini jalannya sempit. Nah, seperti itu. Oke, nah Bang, di penghujung acara saya mau bertanya 2 hal. Yang pertama nih, apakah program dari teman-teman di Satuan Lalu Lintas ada rencana atau adakah kegiatan-kegiatan memberikan edukasi ke khususnya teman-teman adik-adik kita di tingkatan SMA, atau sama sekali sampai hari ini belum ada? Ya, kita sudah rencanakan karena Bapak Kapolri kita, Pak Kapolda kita, Pak Panca Putra Simanjuntak, dia betul-betul menjadi sosok pemimpin yang patut kita teladani. Dan beliau untuk Sumatera Utara, ada masalah di Nias, dia langsung terbang ke Nias. Ada masalah di Madinah, dia langsung terus terbang ke Madinah dengan menggunakan helikopter. Kenapa? Itu tadi respon. Respon supaya kita cepat. Dan kami Kasat Lantas ini kadang dikumpulkan Kapolda, baik dari Nias Selatan, dari Madinah, dikumpulkan, kami terus diingatkan untuk bisa mengetahui tugas pokok kita sebagai Kasat Lantas. Sehingga kita harus bisa paparkan sama Bapak Kapolda bagaimana supaya ke Kamsel Satlantas bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu maka kita harus membuat langkah-langkah seperti Operasi Patuh. Operasi Patuh untuk 2023 kita udah jelas ada sasaran. Sasaran kita contohnya, kalau berdasarkan data kecelakaan 2022 ini, kalau umur yang menggunakan kendaraan masih umur 17 tahun sampai 20, berarti dia pekerjaannya pelajar. Berarti kita
Kalau dia pelajar, kita harus sosialisasi ke sekolah. Oke. Nah, kita hubungi guru, kepala sekolahnya, supaya nanti Bapak Kapolres, Kasat Lantas atau pejabat-pejabat bisa menjadi inspektur upacara di sekolah itu untuk memberikan ceramah-ceramah lalu lintas. Iya. Nah, kalau dia umurnya yang kecelakaan itu 40 sampai 50 ke atas, berarti dia pekerjaannya supir. Kita akan pergi ke terminal-terminal untuk memberikan sosialisasi kepada supir-supir, bahkan kita gandeng dinas perhubungan, kita gandeng BNN. Nah, kita kegiatan apalagi menjelang hari-hari raya besar, Lebaran, Natal, diadakan kegiatan namanya ramcek. Ramcek itu langsung dites urin itu supirnya. Oke. Berarti saya kira teman-teman dengan rencana yang akan disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas, ya semoga harapan saya teman-teman khususnya adik-adik saya yang masih di SMP dan SMA itu bisa mendapatkan kalau saya bilang pengetahuan, dan akhirnya nanti di jalan kesadaran untuk berlalu lintas itu akan lebih tinggi. Terakhir, Abang Bu, kita bicara khusus Langkat. Ini kan Langkat luas nih, Bang. Iya. Nah, yang menariknya ketika kita berhadapan langsung ke barat, maka kita berbatasan dengan Aceh. Kalau kita ke atasnya berhadapan dengan Kota Madia Binjai. Bahkan untuk Kota Madia Binjai arahnya ada dua, dari dalam satu, dari luar satu. Yang ingin saya tanyakan, tidak adakah rencana teman-teman di Lantas untuk katakanlah membangun pos di perbatasan-perbatasan yang khusus? Yang khusus untuk teman-teman Lantasnya. Jadi dengan harapan kendaraan-kendaraan yang dari kota-kota luar itu dapat lebih terpantau. Ya katakan mungkin mereka membawa sesuatu barang yang sudah dilarang dan sebagainya. Silakan, Bang. Iya. Untuk karena keterbatasan personil yang ada di Polres Langkat, makanya mungkin pos-pos polsek yang ada sekarang ini dimaksimalkan. Tapi rencana Bapak Kapolres akan membuat seperti razia gabungan. Gabungan ada dari Satlantas, ada dari Satreskrim, ada dari narkoba, dari semua fungsi lah, seperti itu, untuk mengadakan mobile mulai ke perbatasan Aceh sampai ke perbatasan Binjai, dan akan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang disinyalir mungkin ada melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti itu. Makanya fungsi Intel akan dikedepankan untuk melakukan deteksi dini. Nah, seperti itu, Pak. Terus saya mau sampaikan pada kesempatan ini, kita wacana akan dengan kepala-kepala desa, kepala dusun, supaya mereka bisa membuat satu terobosan di desa atau dusun mereka, bagaimana supaya warga mereka, khususnya anak-anak muda, supaya bisa memahami tentang tertib berlalu lintas tadi. Karena tema operasi Patuh kemarin, tertib berlalu lintas akan menyelamatkan anak bangsa. Kami sangat bagaimana ngeh dengan ini, bagaimana supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat ini, khususnya anak-anak muda ini, bisa tertib berlalu lintas. Makanya kita harus rangkul ini. Kalau kita saja dengan keterbatasan anggota Polri yang ada, mungkin ini akan lambat. Makanya gandeng. Jemput bola ya, Bang, ya? Jemput bola. Nanti kepala desa, kepala dusun itu mungkin dengan ada anggaran-anggaran mereka yang ada pada mereka, mungkin bisa memfasilitasi seperti membuat seperti ujian praktik di pembuatan SIM. Di desa itu bisa mereka cari lahan satu-satu rantai, di situ bisa bikin bagaimana uji praktik itu. Di situ nanti kita bisa
memandu mereka sambil mengajari mereka untuk berlalu lintas. Sehingga pada saat mereka berniat untuk mengurus SIM, mereka akan diuji di sana, mereka akan bisa melewati seleksi itu karena mereka sudah ada kegiatan pra. Oke. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas itu ide yang baik. Yang jelas harapan saya juga teman-teman di kantor desa harus support. Kenapa? Karena dari pihak kepolisian sudah turun ini, sudah jemput bola demi atau untuk menyelamatkan generasi muda kita. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses terus ya. Salam presisi. Salam presisi.